Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya berharap mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba react sebuah video yang menarik ya, yang bikin penasaran kita. Karena ada satu video dengan judul Indonesia bagian dari alam Melayu atau alam Melayu bagian dari Indonesia. Cukup lumayan menarik ya judul ini teman-teman ya. Kita berbicara masalah alam Melayu, konsep alam Melayu. Ini sering banget disodorkan oleh para sejarawan dari Malaysia, di mana konsep alam Melayu ini meliputi daerah yang cukup lumayan luas ya, meliputi Nusantara, Indonesia, Malaysia dan sekitarnya hingga ke Madagaskar. Demikian ya. Benarkah demikian? Dan kita akan coba lihat pendapat dari ulasan dari sebuah video di mana judulnya Indonesia bagian dari alam Melayu atau alam Melayu dari bagian dari Indonesia. Oke, langsung aja teman-teman, silahkan keluarkan komentarnya dan jangan lupa teman-teman bisa dukung dengan cara tekan like dan subscribe. Langsung saja. Halo sahabat FJLSN, salam literasi, ayo membaca. Sore ini saya berada di stasiun MRT Fatmawati. Ada satu masalah perbincangan ya. Mungkin sahabat FJLSN juga sudah tahu, di mana Perdana Menteri Malaysia pernah berkunjung kepada Presiden Indonesia Bapak Jokowi untuk mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kedua ASEAN setelah bahasa Inggris. Oke, benar. Dan waktu itu Bapak Jokowi menyampaikan bahwa itu akan dibahas di tingkat menteri, khususnya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek. Nah, kemudian tanggapannya Bapak Menteri Makarim bahwa telah dilakukan serangkaian pembicaraan di antara Kemendikbud, Ristek Dikti. Ternyata Indonesia menolak untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kedua, dengan catatan bahwa lingkup Melayu ini yang penuturnya tidak banyak. Bahkan di negara asalnya Malaysia hanya sebagian kecil saja yang menggunakan bahasa Melayu, karena etnis Cina, etnis India, mereka tetap menggunakan bahasanya masing-masing. Kalau Cina menggunakan bahasa Cina, dia tidak bisa bahasa Melayu, dan India juga menggunakan bahasa India, khususnya Tamil ya. Nah, kemudian ini menjadi polemik gitu ya. Kalau Indonesia berkeyakinan bahwa bahasa Indonesia itu yang lebih pantas menjadi bahasa resmi ASEAN. Kedua, karena penuturnya lebih dari 300 juta orang itu di Indonesia saja, belum di negara-negara lain, karena banyak negara yang sudah mempromosikan bahasa Indonesia. Bahkan mereka mempunyai jurusan sastra bahasa Indonesia di beberapa universitas di negara masing-masing. Mungkin yang kita kenal di Kanada, Australia, Jepang, Korea, Inggris ya, kemudian Jerman, dan banyak lagi negara yang mempunyai jurusan bahasa sastra Indonesia di masing-masing universitasnya. Kemudian di kalangan ASEAN sendiri, ternyata bahasa Indonesia itu banyak digunakan di kalangan anak muda atau orang Malaysia ya.
lebih khusus lagi di daerah Kalimantan sebelah utara, Sabah, Sarawak. Mereka banyak menggunakan bahasa Indonesia karena terpengaruh oleh baik channel TV maupun channel-channel YouTube yang berasal dari bahasa Indonesia, yang menggunakan bahasa Indonesia maksud saya. Dan ini akhirnya kemudian berpolemik. Malum ya, namanya juga Perdana Menteri Malaysia yang mengusulkan, kemudian ternyata ditolak oleh Indonesia. Oke, jelas. Dan kemudian berpolemik, mereka mengadakan semacam webinar gitulah, semacam seminar gitu. Dan di sini banyak kelucuan-kelucuan. Oke. Bahwa Malaysia itu mengklaim bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada. Yang ada ini yang bahasa jadi Melayu, masalah. logat Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri, Melayu itu merupakan bahasa daerah sekitaran Riau dan Kepulauan Riau. Oke, teman-teman ya, inilah yang jelas perspektif ataupun cara pandang orang Malaysia mengenai bahasa di Indonesia, baik itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu sebagai bahasa akar. Dimana sekali lagi orang Malaysia ataupun para pemerhati bahasa Melayu di Malaysia, mereka berbicara bahasa Indonesia itu secara hakikat. Oke, kita akui kalau secara hakikat memang benar bahasa Indonesia itu ya berakar dari bahasa Melayu, itu tidak bisa dinafikan. Anak SD aja diajarin ya, dari SD udah diajarin bahwasanya bahasa Indonesia itu berakar dari bahasa Melayu. Tapi sekali lagi dengan kemunculan dari bahasa Indonesia dengan tujuan tertentu yang mempunyai sejarah ya besar, di mana dengan menamakan kembali sebuah bahasa, yaitu bahasa Indonesia, dengan mengambil akar dari bahasa Melayu, itu sudah berbeda ya, dimana bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu sudah berdiri sendiri. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Melayu itu sebagai bahasa daerah. Sedangkan perkembangannya bahasa Melayu itu menyerap dari berbagai negara, juga berbagai bahasa di daerah di Indonesia. Tapi persepsi ataupun cara pandang orang Malaysia mengatakan bahwasanya bahasa Malaysia, bahasa Indonesia ini ya bahasa Melayu tapi logat Indonesia. Tentunya kalau kita bicara masalah bahasa Indonesia ini logat Indonesia, tentunya tidak tepat ya. Karena kalau kita berbicara masalah bahasa Indonesia, kalau mengatakan bahasa Indonesia itu bahasa Melayu dengan logat Indonesia, tentunya tidak tepat. Karena apa? Karena bahasa Indonesia itu serapannya sudah banyak banget, begitu ya. Itu sudah beda banget ya. Jelas itu sudah beda banget ya. Sudah tidak kebawa dengan logat. Karena dari Aceh sampai ke Merauke, ketika kita berucap dengan bahasa Indonesia itu akan sama gitu, akan sama bagaimana pengucapan aksennya ya. Yang beda kan apa? Nadanya terkadang gitu ya, bukan pengucapan aksennya ya, tapi nadanya itu karena logatnya juga udah berbeda, jadi berbeda juga ya. Bukan pelafalan hurufnya, bukan A terus dibilang E atau dibilang O, enggak kalau berucap bahasa Indonesia, tapi mungkin nadanya demikian ya, nadanya yang berbeda. Oke, kita akan coba lihat kembali ya. Sedangkan di daerah-daerah lainnya menggunakan bahasa daerah masing-masing seperti Sunda, Jawa, Batak, Padang. Itu kan masing-masing mempunyai bahasa yang berbeda. Tapi kalau Malaysia mengklaim bahwa Sunda, Batak, Padang, Jawa itu adalah merupakan logat Melayu dan masing-masing daerah. Dan Indonesia itu sendiri disebut sebagai Melayu logat Indonesia.
Indonesia. Oke, ini lebih mengacu pada definisi Melayu itu. Definisi konsep Melayu ya. Di mana konsep Melayu itu di Malaysia lebih definisikan eh, berbahasa Melayu. Kalau kalau definisi itu yang dipakai, terus bagaimana dengan bahasa Bali, bahasa Lombok, bahasa Jawa, terus bahasa di luar suku Melayu di Indonesia, ya? Apakah orang Malaysia mengerti dengan bahasa Jawa? Tentunya tidak, ya. Oke, apakah orang Malaysia, Melayu Malaysia mengerti dengan bahasa orang Irian Jaya? Tentunya kan tidak. Ya, kalau ini dimasukkan dalam definisi bahwasanya alam Melayu itu terdiri dari orang-orang yang berbahasa Melayu, tentunya ya gugur ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Seperti halnya Melayu logat Malaysia, Melayu logat Taiwan, kemudian Melayu logat Hong Kong, Madagaskar dan sebagainya. Dan lebih lucu lagi, Oke. bahwa bahasa Melayu itu sudah digunakan ratusan tahun, yang meliputi area yang sangat luas. Jadi bermimpi bahwa negara Malaysia itu mempunyai pengaruh yang luas, mulai dari Taiwan, Laos, Kamboja, Vietnam, Madagaskar, Selandia Malaya, Indonesia, Papua New Guinea, Kepulauan Pasifik ya, dan bahkan Australia juga termasuk dulunya itu adalah wilayah Melayu. Yang aneh lagi, di dalam pembicaraan tersebut mereka mengklaim bahwa Melayu ini pernah berjaya menguasai Nusantara yang sedemikian luasnya tadi itu, dan kejayaan-kejayaannya itu terukir katanya dengan berdirinya Borobudur di Jawa Tengah. Kemudian ada Gunung Padang di Cianjur, Prambanan dan sebagainya. Bahkan dia mengklaim bahwa kerajaan Melayu ini juga pernah berjaya di Sriwijaya, di Palembang ya, Sumatera Utara atau Jambi. Kemudian Majapahit di Jawa, itu adalah kerajaan Melayu. Oke, teman-teman ya, aku mungkin sedikit menyangkal ya tentang kejayaan Melayu. Kejayaan Melayu jelas ada, teman-teman ya. Kejayaan Melayu itu memang ada, tapi dalam sejarah baik di Malaysia ataupun di Indonesia jelas tertulis bahwasanya kejayaan dari Melayu itu jelas pusatnya ada di Sriwijaya, karena Sriwijaya lebih identik dengan Melayu demikian ya. Dan empire daripada Sriwijaya pun pernah menguasai sebagian daerah Asia Tenggara demikian ya. Kalau kejayaan ini jelas kita tidak bisa dinafikan ya, karena baik Indonesia ataupun Malaysia itu sudah mempercayainya ya. Cikal bakalnya Malaysia. Nah, ini kan jadi lucu, padahal itu adalah wilayah Indonesia. Menceritakan kejayaan Melayu tetapi mengklaim kejayaan-kejayaan yang ada di Indonesia. Oke. Yang lebih lucunya lagi, bahwa penyebaran bangsa Melayu di Nusantara ini justru berasal dari Malaysia. Kan aneh ini. Oleh karena itu tentu saja bahasa Indonesia menjadi dinafikan gitu, dikecilkan. Padahal kalau menurut pakar juga yang ada di Malaysia, bahwa
Malaysia sendiri tidak menghargai bahasa Melayunya sendiri, bahasa bangsanya sendiri, karena hanya sebagian kecil saja orang Malaysia yang bisa bahasa Melayu. Sisanya mereka lebih bangga menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan logatnya masing-masing. Terutama warganya yang keturunan Cina, mereka bangga dengan kecinaannya, tidak bangga dengan Melayunya. Tetap juga India Tamil, mereka bangga dengan India Tamilnya. Nah ini kan jadi polemik gitu. Ada pakar yang mengatakan kenapa Malaysia tidak menggunakan bahasa Malaysia seperti di negara-negara lain seperti Indonesia yang sudah mendeklarasikan bahasa Indonesia adalah bahasa negara kesatuan dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya. Dan itu nggak ada lagi bahasa Melayu, nggak ada lagi bahasa Jawa, nggak ada lagi bahasa-bahasa daerah, tapi menjadi bahasa Indonesia. Dan semua warga Indonesia mengerti bahasa Indonesia. Bahkan orang Cina, orang India, atau orang-orang lainnya yang ada di Indonesia, termasuk warga asing yang di sekolah di Indonesia, mereka lebih pandai bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa asalnya. Coba ditanya saja di Glodok, semua anak-anak mudanya tidak bisa bahasa Cina, cenderung itu kalau di Indonesia mereka lebih suka bahasa Indonesia. Iya benar. Bahkan di Malaysia, orang Tionghoa atau Cina dari Indonesia yang sekolah di Malaysia, mereka diajak ngobrol bahasa Cina oleh orang-orang Cina di Malaysia, mereka tidak mengerti dan mereka lebih senang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi mereka tidak mengerti bahasa Cina. Dan itu kehebatan Indonesia, lain dengan Malaysia. Tetapi kenapa aneh bahwa Malaysia ngotot ingin menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa kedua di ASEAN, padahal di negaranya sendiri tidak dihargai. Demikian tadi teman-teman ya, satu ulasan video dengan judulnya Indonesia bagian dari alam Melayu atau alam Melayu bagian dari Indonesia. Kalau kita mengacu pada penggunaan bahasa, memang ya lebih masuk akalnya bahwasanya alam Melayu itu bagian dari Indonesia, demikian ya, juga Malaysia demikian ya, karena yang sering klaim alam Melayu itu Malaysia, demikian ya. Dan kita juga tahu bahwasanya Malaysia mengakui pusat peradaban Melayu juga ada di Indonesia, yaitu di Sriwijaya. Ayo teman-teman ya, demikian ya satu ulasan video. Gimana menurut kalian? Teman-teman bisa berkomentar dan silakan dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.